Menteri Kehutanan Raja Juli mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang mengakibatkan dampak erosi ataupun penggundulan hutan-hutan ataupun tambang-tambang yang membuat terjadinya tanah longsor sehingga terjadi musibah yang ada di Sumatera, yang di 3 provinsi, yaitu di Aceh, di Sumatera Utara, dan di Sumatera Barat. Jadi teman-teman, kata Menteri Kehutanan bahwa perusahaan itu akan ditindak dan diberhentikan dia punya izin. Artinya izinnya itu dicabut ya. Cuma bagaimana teman-teman? Teman-teman bisa percaya dengan kata-kata itu? Kalau menurut saya sendiri, itu saya nggak ada percaya sedikit pun ya. Dia akan menegakkan hukum katanya. Ini hukum akal-akalan ini kalau menurut saya ya. Kalau dia pemerintah ataupun dalam hal ini Menteri Kehutanan mengatakan akan ditindak dan diberhentikan ataupun dicabut izin-izin perusahaan itu. Perusahaan apa saja pun yang penting ditengarai melanggar daripada peraturan ataupun perundang-undangan akan diberhentikan dan stop dia punya kegiatan begitu ya. Kalau menurut saya ini sudah akal-akalan ini. Ini penegakan hukum tipu-tipu lah ya, bahasa apanya tipu-tipu lah ini untuk mengkelabui masyarakat begitu. Karena apa? Sekarang dibilang dia ada sekitar 8 perusahaan ya, 8 perusahaan yang akan ditutup begitu. Ini kan sudah ada kejanggalan lagi. Baru 4 hari yang lewat dia bilang bahwa ada 20 ya. 4 hari yang lewat dia bilang, Menteri Kehutanan bilang bahwa ada 20 perusahaan yang dianggap melanggar izin ataupun melakukan pembabatan hutan ataupun tidak sesuai dengan izin yang diberikan ataupun dikeluarkan begitu ya, atau melanggar daripada izin itu. Artinya izin itu sudah ditentukan seperti ini, seperti ini, seperti ini, sudah ada kriterianya yang dibuat, ternyata itu enggak dibuat seperti itu. Artinya melebihi dari situ sehingga bisa terjadi daripada kesalahan manusia lah ya, karena mereka tidak sesuai dengan standar yang sudah ditentukan begitu. Jadi di sini teman-teman, menurut saya itu ini sudah akal-akalan lagi nih. Karena kemarin baru 4 hari yang lewat dibilang ada 10 perusahaan nih yang akan diberhentikan ataupun dianggap melakukan kesalahan dalam hal ini sehingga daripada banjir bandang itu bisa terjadi begitu. Sekarang sekitar 2 hari lagi disebut dia ada 10 perusahaan begitu ya. Ada 10 perusahaan. Baru sekarang lagi dibilang dia ada 8 begitu. Mungkin besok ada 3 ya. Jadi seperti ini menurut aku ini sudah akal-akalan ini. Kalau menurut saya ini kita lihat aja lah. Atau saya yakin menurut pribadi saya sendiri ini tidak akan terjadi nih ya. Tidak akan terjadi nih. Karena perusahaan-perusahaan yang ada di sana itu bukan perusahaan-perusahaan kecil loh yang melakukan kesalahan itu. Termasuk daripada TPL itu. Siapa yang berani? Siapa berani untuk memberhentikan itu ya? Itu tambang emas itu semuanya pemiliknya itu adalah 9 naga. 9 naga semua pemiliknya itu. Yang lahan-lahan sawit di atas itu lagi, di atas gunung yang menggundul, yang ada nampak kelihatan gundul ada lahan sawitnya itu 9 naga semua. Jadi mustahil di negara kita ini ada penegakan hukum, apalagi kalau dia memang orang-orang konglomerat yang melakukan kesalahan. Mau terbunuh 2 juta orang, kalau konglomerat dia tidak akan pernah terjadi hukum ditegakkan di negara ini. Jadi itu teman-teman, kalau negara ini mengatakan bahwa kita ikuti daripada pembicaraannya hari ini, besok, lusa, minggu depan, bulan depan, udah beda-beda kata-kata mereka itu. Karena apa? Karena kita ini selalu ataupun boleh dikatakan bangsa kita ini adalah bangsa pelupa ya. Coba lihat nanti kalau sudah semakin tenang keadaan ya, sudah makin bisa misalnya para pengungsi ataupun para korban yang ada di kejadian saat ini sudah situasinya agak aman lah ya, sudah boleh dikatakan normal begitu ya. Kita lihat saja apa yang akan terjadi. Tidak akan ada lagi yang mengingat ini nanti. Akan lupa sendiri.
Karena mereka paham bahwa Indonesia atau rakyatnya ini pelupa begitu. Ya, bangsa pelupa kita ini. Coba kita lihat aja, baru berapa bulan aja kita yang demonstran habis-habisan, terjadi pembakaran sana sini untuk membuat ataupun memberikan suatu pendapat ataupun permintaan kepada DPR supaya dilakukan undang-undang perampasan aset para koruptor, ya. Sampai itu kemarin kan kejadiannya itu kan luar biasa. Sampai terjadi kebakaran kantor apa di mana-mana, kantor polisi, kantor apa habis dibakari. Untuk sebenarnya kalau kita berpikir kejadian itu sebenarnya sudah terngiang ini sekalipun mau berapa puluh tahun ke depan. Tapi coba kita lihat, ya. Baru berapa bulan aja rakyat sudah lupa. Udah lupa kan? Lupa. Mana adalah seolah-olah kita ini tidak ada terjadi kemarin itu. Kenapa gue bilang lupa? Sekarang yang kita tuntut ke DPR, ada lagi yang menuntut? Tidak ada kan? DPR pun tidak ada berbuat apa-apa. Tuntutan masyarakat itu untuk membuat undang-undang perampasan harta koruptor itu ada enggak sekarang dibuat? Karena udah lupa kan? Lupa. Karena apa? Sudah damai, sudah aman begitu. Demonstran tidak ada lagi, ya. Jadi lupa begitu saja. Mana ada lagi? Siapa lagi yang menuntut? Tidak ada lagi yang menuntut kan? Lupa-lupa begitu saja. Jadi inilah karakter rakyat Indonesia. Jadi sampai kapanpun memang rakyatnya juga ya, termasuk kita ini bodoh juga lah aku bilang ya. Nggak ngerti lah. Kalau sudah dikatakan satu kali ya udah, kalau nggak mau kamu ya udah seperti itu. Seperti itulah kira-kira. Contohnya inilah. Diutarakan ataupun dibicarakan kepada DPR begitu. Dengan apa kehendak daripada masyarakat. Ya sekali itu aja dibilang, kalau nggak mau kamu ya udah terserah begitu. Udah lupa-lupa aja begitu tuh. Ya. Lupa-lupa. Nggak ada lagi misalnya mau dituntut atau bagaimana, nggak ada. Jadi seperti inilah yang dipikirkan oleh pemerintah sekarang. Buktinya kemarin 20 katanya perusahaan itu akan diberhentikan, 10 sekarang 8, besok lagi ada 3 lagi. Nah, ini sudah permainan akal-akalan ini ya. Udah akal-akalan ini. Karena apa? Rakyat kita ini bisa diakal-akali karena kita pelupa begitu. Kita lihat saja, saya yakin tidak akan ada ini. Karena yang perusahaan-perusahaan yang dianggapnya bersalah itu pun bukan perusahaan keluarga itu, perusahaan kelas-kelas milioner Indonesia itu yang pemiliknya itu. Tak akan yakin saya. Dan itu pun, kalaupun diberhentikan, oke diberhentikan sementara, paling sebulan 2 bulan lah diberhentikan. Baru nanti direvisi lagi undang-undangnya. Setelah direvisi undang-undangnya, hidup lagi mereka. Jadi seperti itu teman-teman di negara ini. Ya, negara ini kita memang ya begitulah susahnya ya. Hidup lagi nanti tidak akan ada yang dijatuhi hukuman pidana. Misalnya karena dia sudah usaha mereka itu sudah melakukan atau perbuatan untuk sampai manusia korban ya, udah ribuan manusia korban harta benda dan nyawa begitu. Seharusnya mereka itu digantung lah bahasanya ya. Karena mereka sudah melakukan kesalahan besar-besaran di situ ya. Tetapi ini di Indonesia nggak akan terjadi. Itulah senangnya konglomerat di Indonesia ini. Bisa dia senang-senang. Setelah kejadian seperti ini, dia tidurnya di Singapura, tidurnya di Hong Kong, ya. Jadi dia nggak mau tahu. Karena apa? Karena sebelum melakukan daripada usaha ini berdiri ataupun masih lobby-lobby terjadi perusahaan ini, katakanlah ilegal ataupun illegal logging ataupun perkebunan ataupun pertambangan atau apa saja namanya itu yang merambah hutan itu, mereka itu sudah lobby-lobby ke aparat pemerintah desa, pemerintah pusat, sudah dibagi tuh kue-kuenya duluan. Jadi tidak akan bisa bergerak lagi mereka. Sudah dikunci dengan kue-kue yang memang betul-betul lezat begitu untuk bagi mereka. Jadi begitu teman-teman, tidak akan bisa terjadi nih. Tidak akan terjadi, kita lihatlah. Kalau sudah begini, sudah penegakan hukum tipu-tipu namanya nih bagi saya nih. Sudah nggak ada nih, kita perhatikan lah nanti sampai kapan ini. Ataupun sebulan, 2 bulan kita lihat tidak akan ada. Kalaupun ada itu pura-pura saja. Pura-pura artinya diberhentikan begitu 1 bulan, 2 bulan, tuh katakan 3 bulan. Setelah itu nanti dirubah lagi, ada lagi diperbaharui lagi nanti peraturannya. Kalau diperbaharui bisa lagi, ya bisa lagi nanti dia operasi.
karena cuma hanya diperbaharui atau dihentikan 2-3 bulan begitu. Inilah undang-undang ataupun sistem pemerintahan di Republik ini, makanya bobrok terus negara ini dan tidak akan ada kemajuan. Jadi begitu teman-teman, menurut saya ini cuma akal-akalan aja nih.